Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Hardi Yudi Rahman, Guru Pengampu Mata Pelajaran Konsentrasi Keahlian, Program Studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMKN 1 Majalengka. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah jalan raya yang membentang ribuan kilometer bisa tercipta begitu sempurna? Dari tanjakan yang curam, tikungan yang tajam, hingga jembatan yang menyeberangi sungai. Semua itu bukanlah kebetulan. Di balik setiap ruas jalan yang kita lalui, ada sebuah proses yang penuh perhitungan, sebuah seni yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan kreativitas. Ini adalah cerita tentang perencanaan geometrik jalan raya. Kita akan membuka tirai di balik layar, menyingkap rahasia di balik desain jalan yang tidak hanya berfungsi, tapi juga aman, nyaman, dan efisien. Kita akan melihat bagaimana para insinyur merencanakan setiap detail, dari lebar jalan, kemiringan tikungan, hingga jarak pandang yang krusial. Ini bukan sekadar membangun aspal di atas tanah. Ini adalah tentang membangun jalur yang menghubungkan kehidupan, membuka akses, dan mendorong kemajuan. Bersiaplah untuk memasuki dunia di mana garis-garis di atas peta menjadi kenyataan, di mana setiap kurva memiliki makna, dan setiap tanjakan adalah sebuah tantangan yang harus dipecahkan. Selamat datang di dunia perencanaan geometrik jalan raya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Jaringan jalan raya adalah infrastruktur penting untuk distribusi barang dan jasa, yang memungkinkan akses ke daerah terpencil dan menunjang perekonomian. Perencanaan geometrik jalan adalah proses desain rute jalan berdasarkan peraturan dan data survei, bertujuan menghasilkan infrastruktur yang aman, efisien dalam melayani lalu lintas, dan hemat biaya, serta nyaman bagi pengguna. Perencanaan ini mencakup alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, dan suprelevasi, dengan membutuhkan data pendukung seperti lalu lintas, topografi, dan curah hujan, serta mengikuti standar perencanaan geometrik yang berlaku di Indonesia. Selamat datang! Dalam video chapter 11 ini, kita akan menjelajahi setiap langkah penting dalam proses perencanaan geometrika, fondasi utama di balik setiap pembangunan jalan yang kokoh dan efisien. Baik, kita bahas tentang perencanaan geometrik jalan secara umum meliputi langkah-langkah berikut. Baik, kita mulai tahapannya. 1. Studi kelayakan dan pengumpulan data. 2. Penentuan klasifikasi jalan. 3. Perencanaan alinyemen horizontal. 4. Perencanaan alinyemen vertikal. 5. Perencanaan potongan melintang. 6. Analisis perkiraan desain. 7. Cek kesesuaian desain. 8. Penghitungan volume galian dan timbunan. 9. Pembuatan gambar teknis dan laporan. Studi kelayakan dan pengumpulan data. Tahap awal ini melibatkan pengumpulan data topografi, kondisi tanah, hidrologi, dan lalu lintas di lokasi yang akan dibangun. Data ini menjadi dasar untuk semua tahapan perencanaan berikutnya. Penentuan klasifikasi jalan. Berdasarkan studi kelayakan, jalan diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, misalnya, jalan arteri, kolektor, atau lokal, dan karakteristiknya. Klasifikasi ini akan memengaruhi standar desain yang akan digunakan. Perencanaan alinyemen horizontal merupakan perencanaan tata letak jalan jika dilihat dari atas. Tahap ini mencakup penentuan bagian lurus, tangen, dan tikungan, lengkung horizontal, serta lebar lajur. Perencanaan alinyemen vertikal, tahapan ini merancang profil jalan jika dilihat dari samping. Ini meliputi penentuan kelandaian, tanjakan dan turunan, serta lengkung vertikal yang menghubungkan perbedaan kelandaian, dengan mempertimbangkan faktor kenyamanan dan keamanan. Perencanaan potongan melintang. Tahap ini merinci penampang melintang jalan, seperti lebar perkerasan, bahu jalan, median, saluran drainase, dan kemiringan melintangnya. Analisis data dan perkiraan desain. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengoptimalkan desain yang telah dibuat. Desain diperkirakan dan disesuaikan untuk memenuhi standar teknis dan efisiensi. Cek kesesuaian desain. Verifikasi ulang terhadap desain secara keseluruhan untuk memastikan semua elemen memenuhi persyaratan teknis, standar keselamatan, dan regulasi yang berlaku. Tahapan ini sering bersifat iteratif, di mana perbaikan desain dapat dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian. Penghitungan volume galian dan timbunan. Berdasarkan desain final, dihitung volume pekerjaan tanah yang diperlukan, yaitu berapa banyak material yang perlu digali dan ditimbun. Ini sangat penting untuk perencanaan biaya dan logistik proyek.
Pembuatan gambar teknis dan laporan, tahap akhir di mana semua hasil perencanaan didokumentasikan dalam gambar teknis detail dan laporan perencanaan yang komprehensif. Dokumen-dokumen ini akan menjadi panduan bagi tim konstruksi di lapangan. Sebuah infrastruktur yang aman, efisien, dan terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya, memfasilitasi mobilitas dan menghubungkan berbagai wilayah dengan baik. Setelah melalui semua tahapan perencanaan yang matang dan teliti, lahirlah sebuah infrastruktur jalan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga aman, efisien, dan harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Jalan raya yang mulus ini mengalir di tengah lanskap hijau, menghubungkan berbagai wilayah dengan lancar. Marka jalan yang jelas, pembatas jalan yang kokoh, dan desain yang terintegrasi dengan alam menjadi bukti nyata keberhasilan para perencana dalam menciptakan jalur transportasi yang mendukung mobilitas, meningkatkan perekonomian, dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi setiap penggunanya. Ini adalah puncak dari kerja keras, analisis mendalam, dan ketelitian desain, yang menghasilkan sebuah karya monumental untuk masa depan. Demikianlah serangkaian tahapan perencanaan geometrik jalan yang sistematis. Setiap langkah, dari studi awal hingga pembuatan laporan akhir, memiliki peran vital dalam memastikan bahwa setiap pembangunan jalan menghasilkan infrastruktur yang tidak hanya kuat dan tahan lama, tetapi juga aman, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Proses yang terstruktur ini adalah kunci di balik setiap perjalanan yang lancar dan aman yang kita nikmati setiap hari. Nantikan tahap berikutnya yaitu pada video chapter 12 pembuatan gambar teknis dan laporan, para perancang memanfaatkan perangkat lunak canggih seperti AutoCAD Civil 3D. Sebagai perangkat lunak BIM yang dirancang khusus untuk rekayasa sipil, AutoCAD Civil 3D menjadi alat andalan untuk mewujudkan seluruh konsep desain menjadi gambar yang presisi, menjadikannya panduan tak tergantikan bagi tim konstruksi di lapangan. Jangan lupa bahagia dan ngangenin. Bye.